akan menjelaskan tentang aliran filsafat pendidikan Pancasila. Apa sih filsafat pendidikan Pancasila? Yaitu cabang filsafat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pendidikan berdasarkan Pancasila bertujuan membentuk manusia yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang membimbing praktik pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai upaya membangun karakter bangsa berdasarkan sila-sila Pancasila. Adapun pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli, yang pertama yaitu Notonegoro, yaitu filsafat pendidikan Pancasila adalah pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, yakni manusia yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan moral. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berbasis Pancasila harus mengutamakan asas Ingarso Sungtolodo, Imadio Mangunkarso, Tuturi Handayani, memberi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan, dengan menanamkan nilai-nilai luhur, budaya, dan kebangsaan. Selanjutnya yaitu landasan filsafat pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu landasan ontologis, yaitu kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Menurut Notonegoro dalam Gen Suara 2007 menyatakan bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Selanjutnya, hakikat manusia itu adalah semua kompleksitas makhluk hidup, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Yang kedua, yaitu landasan epistemologis, yaitu kajian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Menurut Titus, dalam Kailan 2007 terdapat 3 persoalan dalam epistemologi, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia, 2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, 3. Tentang watak pengetahuan manusia. Yang ketiga yaitu landasan aksiologis. Landasan aksiologis yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Pancasila ditinjau dari kasual Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu causa materialis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini, Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, causa formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat formal atau kebenaran formal. Yang ketiga, causa efisiensi, maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Yang keempat, yaitu causa finalis, maksudnya berhubungan dengan tujuannya. Tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Selanjutnya, inti atau esensi sila-sila Pancasila meliputi 1. Ketuhanan, yaitu sebagai causa prima. 2. Kemanusiaan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 3. Kesatuan, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. 4. Kerakyatan, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Yang kelima, yaitu keadilan, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Adapun prinsip-prinsip pendidikan Pancasila, yang pertama yaitu holistik, yaitu pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang utuh, yaitu jasmani, rohani, intelektual, dan moral. Yang kedua, demokratis, yaitu mendukung keterbukaan, partisipasi aktif, dan penghargaan terhadap kebebasan berekspresi. Yang ketiga, yaitu konstekstual, yaitu pendidikan disesuaikan dengan nilai-nilai lokal, budaya, dan kebutuhan bangsa Indonesia. Yang keempat, keseimbangan, yaitu menjaga keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Dan yang kelima, berbasis nilai Pancasila, yaitu pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, metode, dan evaluasi.
Selanjutnya yaitu tujuan filsafat pendidikan Pancasila. Yang pertama, membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan individu yang berkepribadian luhur, berbudi pekerti, dan bermoral. Yang ketiga, menciptakan generasi yang menghormati hak asasi manusia dan memiliki solidaritas sosial. Yang keempat, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan semangat persatuan. Dan yang kelima, membentuk individu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Audio Jungle.